Sip, karena udah ke-record, udah rame juga, kita mulai ya. Maaf terlambat semuanya. Oke. Sip, udah kelihatan ya screen aku. Udah Kak? Oke. Kita mulai dari nomor pertama. Jadi nomor pertama, pertanyaannya adalah diagnosis pada pasien ini adalah dia bayi baru dilahirkan, adanya benjolan di daerah punggung bawah. Bayi lahir spontan, cukup bulan, Apgarnya 89, neonatus, lingkar kepala, berat badan sesuai usia, pada punggung bawah didapatkan massa setinggi L2, L3, terbungkus kulit. Pemeriksaan neurologis dalam batas normal. Oke, riwayat anak pertama lahir dengan adanya rambut di punggung bawah, tidak ada riwayat suplementasi asam folat pada kehamilan. Ada yang mau jawab? Ini kira-kira diagnosisnya apa, teman-teman? Oke, meningocele. Ya, setuju ya. Jadi ini jawabnya meningocele. Jadi kalau kita ngomongin spina bifida, itu kan artinya ada kegagalan menutupnya si spine sehingga akhirnya terekspos. Nah, ini tuh spina bifida asalnya kenapa sih? Jadi pada saat kehamilan kira-kira usia 21 sampai 28 hari itu dia pembentukan nih dari ectoderm dia berubah menjadi neural tube. Ini kan masuknya ke neural tube defect. Nah, faktornya apa aja sih? Jadi risk factor dari untuk etiologinya masih belum diketahui, cuman ada faktor risiko yang menyebabkan si spina bifida ini. Yang pertama adalah rendahnya konsumsi asam folat. Terus sama biasanya obat-obatan sama alkohol. Asam folat itu nama lainnya B9. Obat-obat sama alkohol. Nah, obat-obat contohnya apa? Obat anti epilepsi. Kenapa obat anti epilepsi? Karena obat anti epilepsi ada beberapa jenisnya yang mengganggu metabolisme asam folat gitu. Jadi intinya ujung-ujungnya karena defisiensi asam folat. Nah, tipenya apa? Tipenya itu dari yang paling ringan, spina bifida occulta. Terus bawahnya meningocele. Sama adalah bawahnya lagi yang lebih parah yang meningomyelocele. Jadi kalau dari namanya occulta itu artinya dia kayak hidden. Dia artinya nggak ada, dia adanya defect pada si neural tube tapi nggak ada dari meningen atau spinal cord yang keluar gitu, yang protrusi. Sementara kalau meningocele berarti meningennya aja, di meningen, cuma meningen aja. Kalau meningomyelocele berarti dia mening dan si myelocele berarti dia meningen dan spinal cord keluar. Bayangin aja kalau misalkan spinal cord keluar, berarti kan dia terkompresi segala macam. Pasti dia ada gangguan neurologis yang nyata. Dan kalau yang versi paling parahnya lagi, ada yang meningomyelocele yang nggak ada kulitnya. Gitu. Makanya di sini kan dibilang nih terbungkus kulit. Kalau nggak ada kulitnya baru namanya sih myeloskisis. Ini kayak omphalocele dan gastroskisis. Kalau yang nggak ada kulitnya yang terbecar berai berkeluar kan sih gastroskisis gitu. Jadi nih ya tadi spina bifida dia ada kantung, terus biasanya etiologinya karena defisiensi asam folat atau obat anti epilepsi. Manifestasinya bisa ada benjolan, bisa timbul gangguan sensorik, motorik atau otonom karena adanya si dari spinal cord-nya. Nih ya nih, dari yang ABCD ini kalau occulta dia masih intak aja di dalam sini si spinal cord dan si meninginnya. Kalau yang B meningocele berarti nih si apa namanya?
si meningennya nih keluar nih, cuman dia masih tertutup sama kulit. Kalau misalkan yang, meningomyelocele nih yang kuning-kuning, si spinal cord-nya dia ikut keluar juga, yang myeloskisis dia udah nggak ada kulitnya. Kalau nggak ada kulit bahayanya apa? Selain dia lebih parah, risiko infeksinya lebih besar. Nah, tata laksananya gimana? Tata laksananya sebenarnya cuman sifatnya, ya udah sportif aja, kita tutup, dengan bedah atau rehabilitasi buat si gangguan, neurologinya. Oke, lanjut. Nomor 2. Jadi yang, nomor 2 ditanya diagnosis juga nih. Diagnosis anak 5 tahun merasa badannya tampak lemah dan sering jatuh. Saat dia ingin berdiri, ia harus bertumpu pada kedua tangan kaki sebelum akhirnya perlahan mendekatkan kedua tangannya ke kaki dan bertumpu pada lutut. Pemeriksaan tulang belakang tampak lordosis. Oke, terus abis itu IQ-nya nilainya 50, riwayat imunisasi lengkap sesuai usia. Oke, ini apa dulu nih namanya? Oke, makasih ya yang udah jawab nih. Rizky udah bisa menebak ya pertanyaan aku. Aku baru mau nanya dia nama ininya apa? Ya, namanya gower sign ya. Yang bertumpu dulu pada kedua tangan kaki, gower sign. Baru dia bisa berdiri. Artinya dia ada kelemahan sehingga dia butuh pakai tangan dulu baru akhirnya bisa berdiri. Oke, benar ya. Ini jawabannya adalah si E, Duchenne Muscular Dystrophy. Coba ini random dulu. Ada yang tahu yang A itu apa? Lambert-Eaton Syndrome. Oke, kalau Lambert-Eaton Syndrome, dia itu temannya myasthenia gravis. Jadi dia ada gangguan di eh, apa namanya rilis sama si asetilkolin. Dia gangguan CA channel sehingga akhirnya asetilkolin nggak bisa keluar, jadinya dia nggak bisa berkontraksi. Kalau yang ini Lambert-Eaton khasnya adalah kalau di soal biasanya dia suka disebutin dia semakin membaik dengan gerak atau repetisi. Oke, ini ya. Ya, setuju deh. Dia gangguan si NMJ. Cuman bedanya sama si myasthenia gravis, kalau ini karena CA channel-nya. Oke deh, yuk kita bahas si Duchenne Muscular Dystrophy. Jadi, Duchenne Muscular Dystrophy ini gangguan apa namanya? Bagian dari muscular dystrophy yang kelasnya itu adalah dystrophinopathy namanya dia. Kelompoknya dystrophinopathy. Artinya dia gangguannya penyakit genetik yang menyebabkan gangguan gen namanya gen dystrophin. Ini ada dua nih yang termasuk dalam si dystrophinopathy ini, si DMD sama adanya namanya Becker. Bedanya kalau Becker dia biasanya usianya remaja, terus dia juga manifestasinya lebih mild daripada si DMD. Nah, dystrophin ini dia adanya di kromosom X adanya. Makanya dia X-linked recessive genetic defect karena adanya di kromosom X. Makanya juga karena dia adanya di kromosom X, dia lebih sering pada anak laki-laki. Jadi kalau perempuan bisa aja yang satu normal, yang satu ada gangguan si gen dystrophin. Makanya biasanya dia asimptomatik, tapi kalau dia melahirkan, dia biasanya jadi carrier. Nanti kalau ngelahirin anak laki-laki, ya udah dia akan muncul gitu. Nah, dystrophin ini dia nggak cuma ada di buat pengaruh otot-otot aja, tapi dia juga ada di jantung, makanya bisa menyebabkan adanya kardiomiopati. Tuh. Nah, ini ya untuk Duchenne Muscular Dystrophy, dia gejala-gejalanya apa aja? Dia karena ada gangguan di bikin kelemahan otot, makanya nih nanti lama-lama ototnya jadi atrofi, terus ini kenapa nih? Ini ada yang namanya kayak ini namanya calf pseudohypertrophy. Jadi dia
ototnya atrofi, tapi dia ada pembesaran karena adanya massa, lemak dan juga fibrosis. Terus karena dia, lemas, dia juga ada bisa timbul kontraktur, terus makanya dia sering jatuh karena dia kan lemas. Terus untuk berdirinya dia pakai si Gower sign ini atau perlu bantuan tangan untuk akhirnya bisa, berdiri. Nah, diagnosisnya gimana? Untuk diagnosis, gold standard-nya karena ini penyakit genetik, kita harus analisis dari genetiknya. Terus biasanya juga biopsi otot, ketemu nanti kalau misalkan, biopsi otot protein distrofinnya dia rendah. Distrofinnya dia rendah, terus bisa juga tanda dia atrofi, kreatinin kinasenya meningkat, terus dari EMG-nya kelihatan dan juga bisa, untuk lihat komplikasinya kan bisa skoliosis atau lordosis karena emang posisinya pasti gait-nya nggak bagus, makanya itu bisa dari X-ray. Untuk tata laksananya sebenarnya dia sifatnya cuman suportif gitu, karena nih no cure is known. Jadi dia sifatnya, suportif, yaitu dengan, glukokortikoid. Glukokortikoid ini dia katanya sih bisa meringankan progresivitas dari si DMD ini, gitu. Untuk meningkatkan kekuatan otot juga. Sama paling untuk meninggalkan ADL-nya kita pakai fisioterapi, gitu. Oke. Oh ya, nanti ini kita istirahat sholatnya jam 18.45 aja kali ya? Oke. Berat ba oh, ya. Oke, ini berat badan diagnosis pasien adalah anak 18 bulan, eee, kejang kelojotan 15 menit yang lalu, kejang dari seluruh tubuh, mata mendelik ke atas, dan 3 jam yang lalu sempat kejang 1 kali di rumah selama lebih dari 15 menit. Lebih dari 15 menit terus berulang, awalnya ada demam. Riwayat imunisasi tidak diketahui, riwayat kejang sebelumnya disangkal, terus pas, pemeriksaan fisik tampak sakit berat, nadinya 100, suhunya tinggi 39,5, RR-nya 28, berat badan pasien 10 kilogram. Berarti diagnosisnya adalah kalau dia ada lebih dari 15 menit, oke, sip, KDK ya, kejang demam kompleks. Jadi kalau misalkan kejang demam kita klasifikasiin. Jadi untuk kejang demam dia adalah kejang yang harus diawali oleh demam. Demamnya karena apa? Ini bisa macam-macam tergantung fokus infeksinya di mana. Pokoknya dia kejang yang sebelumnya diawali dengan demam, biasanya usianya 6 bulan sampai 5 tahun. Kalau udah lebih dari 5 tahun, itu jarang kejang demam, mungkin kalau dia ada kejang ada demam kita harus curiga ke infeksi yang lain kayak meningitis atau yang lain. Nah, bedanya apa? Kejang demam simplex sama kejang kejang demam sederhana sama kejang demam kompleks. Kalau misalkan dari durasi, kalau yang kejang demam sederhana, dia harus kurang dari 15 menit. Terus kejangnya dia umum, tonik atau bisa juga tonik-klonik. Terus dia nggak ada, ulangan dalam kurun waktu 24 jam. Jadi dalam 24 jam sekali aja. Sementara kalau dia lebih dari 15 menit, kejangnya sifatnya vokal atau parsial, jadi sebagian aja atau dia cuman ya tangan doang, nggak ada, penurunan kesadaran, terus dia berulang lebih dari 1 kali, dia udah bisa masuk KDK. Ini ya, lebih dari 1 tanda aja dia udah masuk KDK. Sama satu lagi biasanya kalau yang KDK dia ada gejala postiktal gitu. Nah ini untuk pemeriksaan penunjangnya, jadi kita harus, sebenarnya pemeriksaan penunjang ini lebih ke untuk kita coret dari DD-nya gitu. Karena kan misalkan kalau ada kejang, DD-nya kita pasti biasanya apakah ini emang kejang demam atau DD-nya epilepsi gitu. Kalau misalkan epilepsi ya kita, EEG. Terus itu bisa juga kita lihat nih sebab kejangnya apakah emang ada gangguan eh, sorry, sorry.
ada gangguan metabolik atau enggak. Kalau misalkan mau cek ada gangguan metabolik apa enggak, makanya kita lakukan DL, elektrolit, terus GDS gitu. Untuk kita lihat nih apakah emang kejangnya beneran karena demam atau dia karena gangguan yang lain. Terus juga bisa, ini, eee, apa namanya, foto pakai CT scan atau MRI ini untuk, ngedede sama trauma kepala. Atau kalau infeksi yang lain kayak misalkan meningitis atau encefalitis itu dengan si lumbar puncture. Ini buat ngedede. Nah ini prognosis. Jadi kita harus tahu nih faktor resiko berulangnya kejang demam. Kalau misalkan dia emang ada riwayat, terus usia pas terjadi kejang demam kurang dari 12 bulan, suhunya kurang dari 39, jadi sebenarnya belum panas-panas banget, tapi dia udah kejang, itu resikonya untuk kejang berulangnya lebih tinggi. Terus, apa namanya, interval waktunya singkat, jadi dia baru demam langsung kejang. Terus abis itu kejang demam pertama merupakan langsung KDK gitu. Terus faktor resiko di kemudian hari dia berubah jadi epilepsi itu kalau misalkan ada gangguan neurologis, terus dia kejang demam kompleks, riwayat epilepsi pada keluarga, dan riwayat kejangnya berulang lebih dari 1 tahun gitu. Nah biasanya kalau dia ada resiko menjadi epilepsi itu yang kita butuh nanti obat-obatan yang kayak untuk kita kasih antikonvulsan yang intermittent. Jadi kalau misalkan, ada, demam langsung kita kasih diazepam. Ini kayaknya dibahas di yang ini. Nih lanjut, tata laksana yang tepat. Jadi dia kejang kelanjutan seluruh tubuh 5 menit di rumah. Udah nggak kejang nih. Saat kejang pertama kali, ibu pasien mengatakan bahwa 2 hari yang lalu ada demam, suhu tinggi tapi belum minum obat. Saat ini suhu pasien 39,2. Tata laksana yang tepat apabila pasien kembali kejang adalah, oke ini berat badannya 22. Sekarang udah di IGD, RSUD settingnya. Kalau yang ini kita kalau setting, jadi kalau misalkan tata laksana kejang, ini kita harus lihat settingnya, dia apakah, pre-hospital atau dia udah di hospital. Kalau pre-hospital kita kasihnya diazepam yang sub, di mana dosisnya tergantung. Kalau dia kurang dari 12 kilo, 5 miligram, kalau lebih dari 12 kilo, 10. Nah, diazepam sub ini dia boleh diulang maksimal 2 kali aja, gitu. Nah, kalau di hospital asumsinya kan kita udah bisa pasang infus. Makanya itu dikasihnya yang diazepam IV, dosisnya 0,2 sampai 0,5. Nah, tapi boleh kalau misalkan kita belum, sempet masang, misalkan emang pas dibawa pas lagi kejang dan di rumahnya dia belum pakai yang supositori. Nah, sebenarnya tergantung sih. Jadi, mmm, jadi gini, jadi dia asumsinya kan dia pasang infus, jadi kita kasihnya diazepam yang IV. Cuman kalau dia di rumahnya belum ada cerita nih dia dikasih yang sub, itu kita masih bisa kasih yang sub. Nah, sebenarnya sih kalau di soal kadang-kadang agak nggak terlalu jelas sih setting-nya, tapi biasanya lebih kita pilih yang dikasih sup itu kalau misalkan dia syaratnya di rumah belum dikasih 2 kali atau di rumah baru dikasih sekali, itu kita masih boleh kasih sup. Dan dia datang emang dalam kondisi kejang, jadi kita butuh yang cepet. Cuman kalau ini, dia kan sekarang udah nggak kejang, terus apabila nanti kejang gitu. Jadi kalau dia ada cerita sekarang udah enggak, berarti ya udah itu ngasih petunjuk bahwa kita masih bisa pasang infus dulu untuk akhirnya kita pilihannya kasih yang IV. Itu sih kalau aku. Jadi dilihat setting-nya kalau jadi lebih ke kayak dokter beneran. Ini kayaknya Zoom-nya mau mati deh remaining time 2 menit. Iya nih, aku udah deh, mending kita sekalian
Isoma aja ntar pas mati. Biar di ini dulu. Oke, ini ya. Nah, nih kejang demam, tata laksana saat kejang. Apabila saat pasien datang dalam keadaan kejang, dia bisa juga dikasih IV. Tapi kalau misalkan emang belum ada cerita dia udah pakai yang sup, kita tetap bisa kasih yang sup. Nah ini, untuk obat yang praktis di rumah pre-hospital, ini yang tadi sup ya. Kalau diazepam rektal belum berhenti, dapat diulang dalam 5 menit. Kalau 2 kali pemberian masih tetap kejang, dianjurkan ke RS untuk pemberian secara IV. Kalau masih lanjut, kita baru ke algoritma status epileptikus. Nah ini ya, untuk algoritmanya nih kalau masih kejang, habis pakai yang sup, kita kasih yang IV atau midazolam yang bukal, terus kalau masih lanjut, berarti dia kan udah lama, ini tata laksana sebenarnya lebih ke status, kita kasih phenytoin atau phenobarbital. Ini boleh dua-duanya, tapi biasanya phenobarbital itu drug of choice pada neonatus. Terus kalau masih berlanjut juga bisa diulang lagi dengan obat yang lain, kalau misalnya awalnya kasih phenytoin bisa kasih phenobarbital atau dari phenobarbital bisa kasih phenytoin. Kalau masih kejang juga berarti dia masuknya ke status epilepticus refractor harus masuk PICU gitu. Tapi kalau dengan pemberian pheno atau pheni dia udah membaik, baru kita kasih phenytoin yang rumatan, dosisnya segini. Oke.